Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Iza di lini jurnal pertemuan keempat di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di video kali ini, di pertemuan kali ini bakal ngebahas tentang cara tepat meliputi menulis berita dan artikel. Nah, sebelumnya di pertemuan ketiga itu kelompok pertama yang maju, yang untuk mempresentasikan makalah. Nah, di pertemuan keempat ini yaitu kelompok 2. Nah, yakni kelompok aku. Nah, di kelompok kedua ini beranggota 8 orang, yaitu ada Faris, ada Helmi, ada Zidan, ada Ihda, ada Rifa, ada Zahra, ada Safa, dan juga Izah, aku. Nah, kelompok kami ini membahas tentang cara tepat meliputi menulis berita dan artikel. Nah, sebelumnya kalian pada tahu gak sih apa itu teknik penulisan berita? Nah, kan sebelum kita menulis berita pasti kan ada nih tata cara gimana sih berita itu, terus bagaimana sih peliputannya, nah gimana aja sih tujuannya gitu kan. Nah, di sini aku bakal bahas tentang seputar itu. Nah, pertama itu kami membahas tentang teknik peliputan berita. Nah, apa sih teknik peliputan berita itu? Nah, teknik peliputan berita adalah proses pengumpulan, menyusun, dan mengajikan informasi atau berita oleh jurnalis ataupun media massa. Nah, gimana sih cara peliputan berita itu? Nah, ada 3 tahap, yaitu ada pertama, kita harus observasi dulu. Habis itu wawancara, baru habis itu adalah riset. Nah, apa sih observasi, wawancara, riset? Nah, observasi adalah bagaimana kita untuk sebagai reporter nih mengamati peristiwa berita yang terjadi gitu tuh. Mengamati peristiwa yang terjadi. Jadi kita amati nih peristiwa apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan pada saat itu. Nah, yang kedua yaitu wawancara. Kita itu wawancara adalah proses pengumpulan data dengan menggunakan 5W plus 1H. Nah, udah tahu kan 5W plus 1H itu apa? Yaitu apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan kenapa. Nah, setelah sudah mengumpulkan data, yaitu wawancara, adalah riset. Riset itu adalah mencari informasi tambahan di internet maupun sumber-sumber lainnya gitu. Nah, setelah itu setelah adanya teknik peliputan berita, ada pun cara penulisan berita. Nah, sebelum bikin berita pasti kita harus tahu dong caranya gimana nih penulisan berita. Nah, di cara penulisan berita itu ada pun rumusnya, yaitu pola piramida terbalik. Nah, gimana sih pola piramida kebalik ini? Yaitu pertama, dia tuh ada judul berita. Nah, yang kedua itu teras beritanya. Nah, bawahnya lagi itu tubuh berita. Nah, bawahnya itu adalah informasi tambahan. Nah, dari semua itu yang paling penting adalah teras berita. Nah, yang pentingnya itu tubuh beritanya. Nah, yang kurang pentingnya itu adalah informasi tambahan. Nah, apa sih judul berita itu? Nah, judul berita ini adalah identitas pertama dalam berita gitu. Nah, di penulisan berita juga judul itu ada syaratnya, tidak hanya judul saja gitu kan. Nah, pertama yaitu singkat dan padat.
Jadi bikin judul berita itu singkat dan padat. Terus ada produkatif maaf sorry. Terus ada relevan, fungsional, formal. Terus bahasanya pun harus baku dan juga spesifik. Nah, terus adapun teras berita. Nah, di teras berita ini adalah bagian yang terpenting karena bagian pokoknya gitu tuh. Nah, teras berita ini pun memiliki banyak ya, ada 10, yaitu ada teras berita apa, di mana, siapa, bagaimana, kapan, kenapa. Terus ada teras berita kutipan, kontraks, pertanyaan, dan mengejutkan. Nah, setelah teras berita ada pun tubuh berita. Nah, tubuh berita ini adalah isi beritanya bagaimana gitu tuh. Nah, terus di berita juga adalah membuat kutipan. Nah, membuat kutipan juga ini juga penting ya. Nah, membuat kutipan ini ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung, ada yang prafase maupun ada yang berdialog gitu. Nah, setelah bagaimana sih penulisan berita itu? Adapun tujuan berita. Nah, tujuan berita adalah menyampaikan informasi yang faktual atau yang fakta kepada masyarakat. Nah, gitu. Nah, adapun syarat-syarat berita yaitu fakta, terkini, tidak memihak satu ya. Jadi seimbang, menarik dan bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Nah, setelah banyak sudah membahas tentang berita, adapun cara penulisan artikel. Nah, sebelumnya artikel adalah tulisan faktual yang membahas satu topik atau suatu topik tapi secara dalam ataupun luas gitu ya, secara lengkap gitu. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya untuk menulis artikel? Yaitu pertama, menentukan topik. Nah, menentukan topik ini adalah apa sih, topik apa yang bakal kita bahas gitu ya. Yang kedua adalah menentukan tujuan topik tersebut. Jadi ketika kita membuat artikel, kita juga harus memiliki tujuan untuk apa sih artikel ini dibikin gitu kan. Terus ketiga, mengumpulkan referensi-referensi atau sumber-sumber lainnya. Jadi ketika bikin artikel itu tidak dari satu sumber saja. Nah, dan terakhir adalah menyusun penulisannya atau menyusun tulisannya gitu. Nah, setelah bagaimana cara penulisan artikel dan tahu artikel itu apa, adapun tujuan penulisan artikel. Nah, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyampaikan gagasan, pendapat, informasi kepada pembacanya. Nah, secara apa? Secara sistematis dan objektif. Nah, tujuan untuk penulisan artikelnya ini adalah untuk mempengaruhi, mendidik, menghibur, memberikan informasi, dan meyakinkan pembaca tersebut. Seperti itu. Jadi untuk cara membuat berita dan artikel itu tidak hanya sekedar membuat gitu tuh. Ada syarat-syaratnya, ada langkah-langkahnya seperti apa, yang tepatnya bagaimana gitu. Seperti tadi kan berita judulnya aja tidak hanya sekedar judul gitu tuh, ada syarat-syaratnya. Dan dalam penulisan berita pun tidak strukturnya tidak acak-acakan gitu kan. Ada judul beritanya, ada teras beritanya, ada tubuh beritanya, terus ada informasi tambahannya gitu, dan ada pun kutipan-kutipannya. Jadi tidak hanya sekedar menulis berita, dan artikel pun seperti itu gitu kan. Itu. Nah, jadi seperti itu cara tepat meliputi dan menulis artikel dan berita.
Nah, setelah kelompok 2 presentasi, adapun evaluasi atau perbaikan dari Pak Adi. Nah, kata beliau sudah cukup nih, udah bagus presentasinya, cuma ada kesalahan di makalah yang harus diperbaiki gitu. Alhamdulillah ya guys, lancar presentasinya, jadi tinggal revisi gitu. Di kelompok kami itu kurangnya data-data, terus masih ada yang bolong-bolong, terus masih ada yang pakai tanda-tanda bulat gitu, jadi harus pakai angka gitu. Dan juga di bagian latar belakang tuh kurang, dan rumusan masalah dan juga di kesimpulannya kurang, seperti itu guys di pertemuan keempat kali ini. Jadi mungkin sekian dari aku Iza. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan diambil aja ya yang penting-penting yang bermanfaat untuk kalian yang menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian juga ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.